Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat-sahabat Kang Derman Denisa dimanapun berada, jumpa kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Derman akan berbagi atau bercerita tentang perjalanan dalam mengamalkan metode zikir nafas sadar Allah di bulan Ramadan ini, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, ketika bulan Ramadan ini tiba, pribadi menyambut dengan bahagia karena ini adalah bulan evaluasi perilaku kita dalam 1 tahun, hanya 1 bulan, ya. Namun dengan konsep sadar Allah, kita berpuasa di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun lebih dalam, kita harus menjadi jiwa yang menyaksikan lapar dan haus. Nah, ya, ketika pribadi belajar dan terus belajar menyaksikan lapar, menyaksikan haus di bulan Ramadan ini, alhamdulillah semuanya itu terlewati dan seakan puasa itu indah dan tidak mau pergi, gitu ya. Bulan Ramadan ini tidak mau berakhir karena di bulan Ramadan ini banyak keindahan ketika pribadi menyaksikan lapar, menyaksikan haus, menyaksikan perasaan, menyaksikan pikiran, dan serta menyaksikan keinginan-keinginan yang berbau hasrat atau maksiat, ya, itu nafsu. Kadang ya kita namanya juga belajar, pasti ada jatuh bangunnya, ya kan, ada malasnya, ya beginilah belajar ketuhanan itu. Kita harus menjadi saksi. Saksi apa sih? Saksi perbuatan Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai khalifah di muka bumi. Perbuatan Allah yang mana? Nah, apa Allah? Jadi semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, itu adalah perbuatan dari Allah. Maka di bulan Ramadan ini, apapun yang terjadi, kita harus menyaksikan. Menyaksikan secara apa? Secara jiwa, yaitu diri sejati. Sejati ini diri, yaitu jiwa. Jiwa yang tidak bisa terkontaminasi oleh apapun, kecuali jasad kita yang kotor. Nah, maka terhijablah jiwa itu. Karena jasad berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, sehingga jiwa itu terhalang untuk menyaksikan. Menyaksikan siapa? Menyaksikan laisa kamitslihi syai'un, ya, Tuhan yang tidak seperti apa-apa. Maka daripada penyaksian itu, wujud kepada perilaku kita di dalam keseharian, ya, perbuatanlah, gerak kita, langkah kita, bicara kita, penglihatan kita, pendengaran kita, itu semua Allah yang menggerakkannya. Maka disinilah kita harus sadar Allah dan menjadi sang penyaksi. Maka jadilah jiwa yang tidak terkontaminasi. Untuk menjadi jiwa yang tidak terkontaminasi, berarti kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di jasad kita ini, terutama hati, pandangan kita, penglihatan, pikiran kita, perasaan kita, semua harus kita bersihkan. Maka dengan tibanya bulan Ramadan inilah, mari kita sama-sama belajar mengevaluasi kesadaran kita sudah sampai mana. Apakah masih menyadari
wilayah jasad, atau kita sudah menyadari Tuhan yang telah menggerakkan kita, yang telah menggerakkan penglihatan kita, yang telah memperdengarkan penglihatan kita, yang telah menggerakkan pikiran kita, dan yang telah menggerakkan perasaan kita. Namun itu semua harus kita saksikan, ya ini oleh jiwa. Umpama bayang-bayang, ketika kita bercermin, bayangan kita ada di cermin, dia itu diam, tapi melihat, itulah. Dan ini jasad kasar kita ini yang harus kita saksikan, geraknya, langkahnya, ya seperti itulah penyaksian. Penyaksian yang hakiki adalah menyaksikan seluruh perbuatan Allah yang terjadi di hadapan kita dan di jasad kita, ya kan? Iya, yang dilihat sama kita itu kan teman kita, saudara kita, tumbuhan, gunung, langit, dan bumi. Itu kan apal Allah, ya kan? Maka kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah jauh dengan makhluknya. Maka disinilah kita harus benar-benar sadar dan menyadari eksistensi Allah di seluruh makhluk ciptaannya. Maka mari kita sama-sama menyadari dan menerima perbuatan Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini berikut isinya. Nah, inilah alam semesta. Berikut kita bagian daripada alam semesta yang harus sama-sama menyaksikan. Ya. Maka dengan sadar Allah, insya Allah kita semua akan selalu sadar dan tersadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita insya Allah akan selalu terbimbing dan terarah ke jalan yang benar dan terarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik karena Allah Ta'ala. Nah, namun semua itu kita harus menyadari bahwa diri yang terperi adalah jiwa yang sejati, yang bisa dan dipisahkan untuk menyaksikan segala hal yang diperbuat oleh Allah secara lahir maupun secara batin. Nah, namun di situ nanti ada satu metode untuk selalu mendekat kepada Allah yang disebut dengan zikir. Nah, zikir inilah yang disebut dengan zikir nafas sadar Allah. Namun cukup sekian sekelumit cerita dari Kang Darman Denesa. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Intinya kita tetap semangat terus melaju dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu disadarkan oleh Allah dalam perbuatan baik lahir maupun batin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.